Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Kali ini Mimin akan terjemahin novel yang berjudul Perintah Kaisar Naga, yang ditulis oleh Han Sanqian, dengan karakter utama bernama Chen Ping. Bab 3209, tidak ada permintaan. Tuan Chen, ketika kami berteleportasi, Anda tidak pernah memulihkan kesadaran Anda. Dan dalam proses teleportasi, kesadaran semua orang tertutup, seperti orang mati. Tapi setelah teleportasi, kesadaran akan pulih. Tapi kamu belum pulih, yang membuat kami berdua takut. Jiun menjelaskan dengan Chen Ping. Bagaimana dengan orang-orang ini? Chen Ping menunjuk ke selusin kultivator tak bergerak di sekitarnya dan bertanya. Mereka semua mati. Dan setiap kali susunan teleportasi diaktifkan, selalu ada orang pintar yang memancarkan kesadaran ilahi untuk melihat kekuatan susunan teleportasi. Orang-orang ini semua karena ketidaktaatan. Setelah memancarkan kesadaran ilahi, kesadaran mereka dilucuti oleh susunan teleportasi. Dan meskipun mereka tidak mati, mereka mengikuti orang mati tidak diragukan lagi. Seorang kultivator berusia 40-an berkata saat dia melewati Chen Ping. Chen Ping juga memikirkan situasinya saat ini, dan situasi dengan orang-orang ini persis sama. Dia juga penasaran dan memancarkan gumpalan kesadaran ilahi, dan dia dikelilingi oleh susunan teleportasi untuk kaca seluruh tubuh jiwanya. Tapi untungnya, pada saat kritis, Daluo Jindian di laut menyelamatkan hidupnya. Chen Ping sedikit takut saat ini, tetapi mengingat adegan pengalaman itu, Chen Ping menemukan bahwa ketika lelaki tua itu meletakkan susunan teleportasi, Chen Ping mengingat semuanya dalam pikirannya. Dengan kata lain, jika Chen Ping memiliki kekuatan yang cukup sekarang, dia juga bisa sepenuhnya mengikuti operasi lelaki tua itu dan juga menyusun susunan teleportasi yang sangat besar ini. Memikirkan hal ini, hati Chen Ping menjadi bersemangat lagi. Tuan Chen, ayo cepat pergi. Saya khawatir jaraknya ribuan mil dari kota terdekat. Jika hari mulai gelap, aku khawatir tempat ini akan dipenuhi monster. Jiun mengingatkan Chen Ping, yang tercengang. Bagus. Chen Ping mengangguk, lalu melihat ke pegunungan dan hutan di sekitarnya, dan berkata dengan sedikit bingung, kami diteleportasi oleh susunan teleportasi. Bukankah seharusnya itu diteleportasi ke susunan teleportasi lain? Bagaimana kamu bisa diteleportasi ke tempat ini? Sepertinya tidak ada susunan teleportasi di sini. Petik 2. Chen Ping bingung. Dalam kognisi, sepertinya itu adalah teleportasi antara dua susunan teleportasi. Bagaimana bisa memindahkan mereka ke hutan belantara ini? Tuan, jenis susunan teleportasi yang Anda sebutkan adalah teleportasi dua arah tetap, dan susunan teleportasi yang kami buat ini tidak. Susunan teleportasi ini hanya akan memindahkan orang ke area umum. Lokasi setiap teleportasi tidak sama, tetapi tidak akan terlalu berbeda, dan berbicara tentang susunan teleportasi ini setara dengan merobek ruang dan waktu, memungkinkan semua orang untuk melewati celah spasial dan mencapai tempat yang mereka ingin tuju. Namun, terkadang ketika susunan teleportasi gagal, itu juga akan terjadi untuk memindahkan orang ke tempat lain, karena ruang dan waktu rusak, sehingga lokasi teleportasi juga akan bergeser. Fire Phoenix menjelaskan dengan Chen Ping. Chen Ping mendengarkan penjelasan Phoenix Api, dan dia memahaminya. Jadi beberapa orang dengan cepat keluar dari hutan pegunungan. Jiun menemukan tempat terbuka dan melepaskan pesawat. Mereka berencana untuk membawa pesawat ke kota terdekat untuk beristirahat, dan mereka membuat rencana untuk kembali. Tapi begitu pesawat Jiun dilepaskan, banyak pembudidaya mengelilinginya. Taois, berapa biaya untuk naik pesawat Anda? Seseorang bertanya pada Jiun. Maaf, saya duduk di pesawat ini sendirian, dan saya tidak meminta tamu. Jiun melambaikan tangannya. Taois, saya memiliki pesawat yang begitu besar, dan saya benar-benar cukup kaya, tetapi nyaman. Mari kita naik.
Orang lain melangkah maju dan mengikuti Ji Tao. Jiun baru saja akan berbicara, tetapi melihat Tuan Ji, yang mengikuti penguasa istana Jubaria, berjalan mendekat, dan mau tidak mau naik pesawat. Alis Jiun sedikit mengernyit dan dia akan marah, tetapi dia dihentikan oleh kultivator di samping. Bab 3210, Kota Kuning dan Biru. Taois ini tuan kedua Ji. Dia bisa naik pesawatmu. Ini ciptaanmu, Kota Kuning dan Biru di depan. Keluarga Ji adalah keluarga terbesar. Jika kamu ingin pergi ke kota di depan untuk beristirahat, maka jangan menyinggung Ji. Tuan kedua, petik 2. Biksu itu berbisik pada Jiun. Keluarga Ji. Jiun tertegun. Dan kemudian ada sedikit kejutan di wajahnya. Karena ayahnya mengatakan bahwa kampung halaman mereka berada di domain tengah. Mungkin tuan kedua Ji ini adalah kerabatnya sendiri. Memikirkan hal ini, Jiun hendak bergegas dan mengikuti pihak lain untuk mengenali kerabatnya. Tetapi dia ditarik oleh Chen Ping. Biarkan orang-orang ini naik dulu. Chen Ping berkata pada Jiun. Jiun tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, tetapi dia masih mengikuti maksud Chen Ping dan berkata kepada para pembudidaya di sekitarnya, karena kamu sedang dalam perjalanan, maka semua orang naik pesawat. Ketika Jiun mengatakan ini, banyak kultivator berterima kasih satu demi satu. Segera, pesawat mulai dan terbang menuju kota di depan. Tuan kedua Ji itu duduk di depan, dan di sekelilingnya, tidak ada seorang pun di belakang, mungkin karena takut memprovokasi dia. Semua orang terjepit. Tuan Chen, mengapa Anda tidak membiarkan saya maju dan bertanya? Mungkin tuan kedua Ji ini adalah kerabat saya. Jiun berkata kepada Chen Ping dengan bingung. Sebaiknya kamu tidak mengekspos dirimu sebagai masalah keluarga Ji dulu. Dan ketika kita tiba di kota kuning dan biru itu, tanyakan tentang urusan keluarga Ji berikutnya. Kata Chen Ping, Liun tidak pernah tinggal di keluarga Ji sejak dia masih kecil, jadi orang-orang dari keluarga Ji tidak mengenalnya, dan mereka bahkan tidak memiliki perasaan, dan dalam keadaan apapun tanpa memahami keluarga Ji. Jika Jiun dengan gegabah mengenali kerabatnya, Chen Ping takut ada yang tidak beres. Jika Anda ingin menanyakan tentang kota kuning dan biru, tanyakan saja langsung kepada saya. Saya telah berada di kota kuning dan biru ini selama lebih dari 10 tahun. Kultivator yang mulai menghentikan Jiun agar tidak marah datang. Chen Ping melirik kultivator ini. Dia tidak tinggi. Dia memiliki mulut yang tajam, tetapi matanya bersinar. Melihat biksu ini, dia adalah tipe orang yang rakus akan uang dan penuh nafsu. Chen Ping tidak bertanya apa-apa, dan langsung mengeluarkan 1 juta koin roh dan melemparkannya ke kultivator itu. Sambil memegang uang itu, biksu itu tiba-tiba menutup mulutnya dengan gembira, dan dengan cepat berkata, jika Anda ingin bertanya, tanyakan saja dengan santai. Saya tahu segalanya. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Izinkan saya bertanya, di kota kuning dan biru ini, apakah keluarga Ji adalah keluarga terbesar? Bisakah ada penguasa kota di kota kuning dan biru? Chen Ping bertanya kepada biksu itu. Tentu saja, keluarga Ji adalah yang terbesar. Kota kuning dan biru ini memiliki penguasa kota, tetapi juga boneka. Dan mereka semua tahu bahwa keluarga Ji di kota kuning dan biru ini memiliki keputusan akhir. Tahukah kamu mengapa kota ini disebut kota kuning dan biru? Biksu itu bertanya secara misterius. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Lihat apa warna pakaian tuan kedua Ji. Biksu itu menunjuk ke tuan kedua Ji di depan dan berkata. Chen Ping meliriknya, lalu berkata, jubah biru muda. Benar. Keluarga Ji juga punya bos, yaitu kepala keluarga Ji saat ini. Mereka semua memakai pakaian kuning, jadi nanti kota ini disebut kota kuning dan biru. Biksu itu menjelaskan, maksudmu, keluarga Ji ini dikendalikan oleh 2 bersaudara. Saya mendengar bahwa keluarga Ji adalah 3 bersaudara, tetapi bertahun-tahun yang lalu, saudara bungsu dari keluarga Ji meninggalkan keluarga Ji untuk seorang wanita. Dan tidak ada berita. Sekarang hanya 2 bersaudara ini yang mengendalikan keluarga Ji. Petik 2.
kata biksu itu. Begitu suara biksu itu jatuh, wajah Ji-Yun tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Bukankah ini ayah yang ada di sini? Tepat ketika Ji-Yun penuh kegembiraan dan ingin mengatakan identitasnya, dia dengan dingin dilirik oleh Chen Ping, dan Ji-Yun menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya lagi. Tapi Ji-Yun tidak tahu bahwa tidak jauh dari mereka, seorang kultivator penuh janggut sedang mengencangkan. Menatap mereka. Bab 3211, saya tahu semuanya. Teman Taois ini, Anda terus berbicara. Chen Ping memberi isyarat kepada kultivator untuk melanjutkan. Aku akan memberitahumu beberapa rahasia, yang lain tidak tahu. Kultivator berdehem, dan kemudian berkata secara misterius, sebenarnya, dua saudara laki-laki dari keluarga Ji ini sama sekali tidak harmonis. Dan alasan mengapa kedua murid ini tidak mengenakan pakaian dengan warna yang sama adalah untuk membedakan mereka. Dikatakan bahwa warna yang dipilih sesuai dengan preferensi sebenarnya tidak sama sekali. Karena murid dari tuan kedua Ji sombong dan mendominasi, dan sering menimbulkan masalah, membuat keluarga Ji terkenal. Kepala keluarga Ji juga tidak memiliki cara untuk mengelolanya karena dia adalah murid dari garis keturunan tuan kedua Ji. Jadi dia menemukan metode seperti itu. Selama dia melihat warna pakaiannya di jalan, dia bisa tahu murid mana dari keluarga Ji yang ada di garis keturunan itu. Ini adalah informasi eksklusif saya, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Biksu itu bangga, merasa bahwa dia tahu banyak, dan dia sangat energik. Tetapi begitu biksu itu selesai berbicara, aura yang tampaknya tidak bersalah menyelimuti dirinya. Sebelum yang lain bisa melihat apapun, Chen Ping sudah menyadarinya. Nafas ini memancar dari tubuh, kan? Dia masih tahu setiap gerakan di belakang. Dan kultivator itu belum merasakan bahaya datang, dan masih mengoceh tentang kota kuning dan biru. Depan, tapi, segera, pesawat itu tiba di atas kota kuning dan biru. Menghadapnya, sebuah kota tergeletak di tanah seperti binatang raksasa. Pesawat itu perlahan mendarat tidak jauh dari gerbang kota kuning dan biru, dan banyak pembudidaya mulai berjalan turun. Saat semua orang keluar dari pesawat, tuan kedua Ji perlahan turun. Tetapi ketika tuan kedua Ji lewat di depan kultivator yang banyak bicara itu, dia tiba-tiba bergerak. Saya melihat tuan kedua Ji menamparkan telapak tangan, dan kepala kultivator langsung meledak seperti semangka. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi, dan melihat tuan kedua Ji tiba-tiba membunuh orang, mereka semua ketakutan dan bersembunyi menjadi satu. Ketika seseorang berani membicarakan urusan keluarga Ji saya, inilah akhirnya. Setelah tuan kedua Ji selesai berbicara, dia berjalan maju perlahan. Kata-kata tuan kedua Ji sepertinya kepada Chen Ping dan mereka. Jangan biarkan mereka memukul keluarga Ji-nya. Dan dengan tuan kedua Ji berjalan maju, gerbang kota kuning dan biru perlahan terbuka, dan beberapa binatang iblis mengeluarkan gerobak. Di belakang gerobak ada sekelompok centaur berpakaian biru. Sekilas, saya tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menjemput tuan kedua musim ini. Tuan kedua Ji naik ke atas mobil, dan kemudian memasuki kota. Dan semua orang memandang kultivator yang ditampar sampai mati oleh telapak tangan, semuanya diam, dan mereka juga berjalan menuju kota. Ji-Yun turun dari kapal, dan kemudian ketiga orang itu juga berjalan ke kota. Kerumunan yang ramai di kota ini sangat ramai, dan adat istiadat di sini jelas sangat berbeda dari wilayah utara. Ini membuat Ji-Yun sedikit bersemangat. Lagi pula, dia telah tumbuh begitu besar, dan dia tidak pernah meninggalkan benua utara. Melihat Ji-Yun seperti itu, Fire Phoenix tersenyum dan berkata, lihatlah penampilanmu yang belum pernah melihat dunia. 5 benua surga dan alam manusia, aku telah berbalik. Ji-Yun dan Huo Feng berbicara dan tertawa, tetapi Chen Ping tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia merasa seseorang di belakangnya mengikuti mereka. Sejak dia berada di susunan teleportasi, dia selalu merasa ada sepasang mata yang menatap mereka.
Sekarang ada orang yang mengikuti di belakangnya, yang harus membuat Chen Ping meningkatkan kewaspadaannya. Tuan, ada apa? Phoenix Api, yang merasakan ada yang tidak beres dengan Chen Ping, bertanya pada Chen Ping. Jangan tanya, ikut aku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya, dan dia berjalan menuju gang di mana ada lebih sedikit orang. Meskipun Phoenix Api mengikuti Jiun dengan wajah bingung, dia tidak berani bertanya lebih banyak, dan mengikuti Chen Ping di belakang. Setelah berjalan ke gang yang sangat gelap, Chen Ping berhenti. Phoenix Api mengikuti Jiun dan juga berhenti. Chen Ping perlahan berbalik, melihat ke gang kosong, dan berkata dengan suara dingin, "Karena kamu mengikuti, maka keluarlah."